warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmira dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Video kali ini saya akan membuat untuk tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Firman. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Manfaat penerapan etika bisnis ada 3. Yang pertama, manajemen yang efektif, yaitu etika ini akan memberikan dampak positif karena adanya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan. Yang kedua, kepatuhan, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan dengan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan reputasi, yaitu meningkatnya suasana integritas di dalam perusahaan. 3 prinsip umum dalam etika bisnis. Yang pertama, adanya rasa saling percaya satu sama lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai lingkungan. Tujuan etika bisnis yaitu untuk meningkatkan kesadaran moral dan membuat batasan bagi pembisnis dan menjalankan bisnis yang baik. Contoh pelanggaran etika bisnis. Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran transparansi, ada pelanggaran kejujuran, ada pelanggaran empati. Contoh pelanggaran etika bisnis. Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran transparansi, ada pelanggaran kejujuran, ada pelanggaran empati. Pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran hukum yang dilakukan etika bisnis, sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Yang kedua, pelanggaran transparansi, yaitu suatu perusahaan tidak melakukan biaya tambahan suatu kredit barang terhadap konsumen. Tentu hal ini para konsumen akan melakukan protes karena tidak dijelaskan lebih di awal. Pelanggaran kejujuran, yaitu suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkan. Pelanggaran empati, perusahaan tidak merespon keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki halangan seperti sakit dan bahkan pihak perusahaan pun juga mengancam orang tersebut. Pelanggaran yang terjadi di dalam etika bisnis. Yang pertama, transaksi bisnis, yaitu salah satu esensi dalam berbisnis adalah menjalin kemitraan yang terkait erat dalam transaksi bisnis. Inilah yang menyebabkan komunitas pengusaha mengalami peningkatan dan transaksi bisnis terus tumbuh. Contohnya penipuan dalam transaksi. Transaksi bisnis yang tidak transparan adalah contoh pelanggaran yang mencoreng etika bisnis. Jika hal itu terjadi, maka sudah mengarah kriminal yang tentu saja akan merusak hubungan bisnis dan merugikan pihak lain. Yang kedua, perjanjian bisnis, yaitu pelanggaran yang seringkali terjadi adalah adanya salah satu pihak dalam perjanjian menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat. Hal ini bisa terjadi ketika sebuah perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena adanya permasalahan sepihak, sehingga pihak tersebut membuat perjanjian baru dengan pihak yang lain. Yang ketiga, peminjaman modal atau investasi, yaitu investasi memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha secara positif, di mana terdapat kesepakatan antara pihak pemodal dan yang diberi modal. Karena itu memperhatikan perjanjian yang terkait dengan investasi dan pengolahannya harus dilakukan dengan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 saat ini sudah menyebar di berbagai negara di belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga sudah menetapkan bahwa wabah virus corona ini sebagai pandemi global yang harus diselesaikan bersama-sama karena sudah meluas di berbagai negara. Penyebaran wabah virus corona yang tanpa pandang bulu mampu menginfeksikan lebih banyak orang di dunia, menyebabkan perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam dunia bisnis. Virus ini sangat mudah menular melalui kontak perorangan secara langsung, terutama yang memiliki imunitas tubuh yang rendah. Contohnya seperti bisnis farmasi yang tetap berjalan di tengah pandemi corona COVID-19, kepanikan masyarakat terhadap virus corona membuat perusahaan farmasi harus menyediakan stok obat-obatan. Kepanikan tersebut yang membuat sebagian orang melakukan pencegahan agar tidak terpapar virus COVID-19. Oleh sebab itu, bisnis tetap untung di tengah COVID-19, salah satunya yaitu perusahaan farmasi. Selain kebutuhan makanan dan minuman, sejumlah kebutuhan obat, masker, hand sanitizer maupun vitamin juga menjadi incaran untuk diburu. Mereka memilih obat dari resep dokter, tak terkecuali obat generik tanpa resep dari dokter. Cara menjalankan bisnis tetap lancar di masa pandemi
virus corona COVID-19 ini. Yang pertama, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Yang kedua, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Yang ketiga, selalu monitor transaksi bisnis. Yang keempat, perhatikan kondisi stok barang. Baiklah, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.